Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garapannya kali ini ada kiriman servisan dari Mas Tony Bustoni di Losari Cirebon. Beliau mengirimkan PCB BWM mesin las Lakoni 120 atau 121 GE dengan kerusakan output BWM tidak keluar ya, atau tidak normal, tidak bisa untuk ngelas. Pokoknya kerusakannya ini nggak normal, teman-teman. Oke, langsung saja di unboxing. Ini di bubble wrap ya, rapi, mantap banget ini paketnya. Oke, nanti kita cek bareng-bareng kerusakannya apa. Biasanya untuk PWM mesin las Lakoni sering rusak di bagian IC dan transistor kopling ya, transistor kopling driver sebelum masuk ke MOSFET driver IRF-Z24 dan IRF9Z24N nya. Jadi untuk mesin las Lakoni sering sekali bermasalah pada modul atau rangkaian PWM nya, terutama di bagian PWM utama ini ya. Oke, seperti ini masih utuh ya, dan di bagian bawah udah pernah ada bekas solderan karena beliau juga sudah nelpon saya waktu itu ditelepon malam-malam, katanya suruh melanjutkan ini pekerjaannya servis BWM mesin las karena nggak ketemu kerusakannya, udah diganti kayaknya ini ya, karena ada bekas solderan di bagian kaki MOSFET drivernya, 4 MOSFET driver ini, IRF-Z24N dan IRF9Z24N. Tapi setelah diganti ternyata juga masih nihil, belum ketemu masalahnya, masih belum selesai, belum keluar tegangannya ya. Oke, nanti langsung aja kita copot dulu untuk MOSFET drivernya. Keempat MOSFET ini kita lepas dulu, kita cek pakai ISR meter. Terus nanti cek juga ini sender 15 voltnya. Di sini ada 2 buah sender, karena kalau sendernya rusak juga bermasalah, nggak keluar output BWM-nya. Tapi ini sender sepertinya sudah pernah diganti, tapi IC BWM-nya belum diganti ya, masih utuh. Nanti untuk penggantian IC BWM seperti biasanya akan saya tambahkan soket ya, atau konektor untuk kaki IC-nya biar IC-nya lebih awet dan tidak terkena panas solder. Jadi kerja IC-nya maksimal karena tidak terpengaruh panas dari soldernya. Oke. Terus kalau nanti bagian feedback juga bermasalah, akan langsung saya ganti ini IC feedbacknya CA340 ya, untuk op-amp dan feedbacknya. Oke, langsung aja kita lepas si drivernya ini, terus nanti kita cek sekalian nanti apakah si BWM-nya, IC BWM-nya masih normal. Langsung aja. Ini saya inputkan dulu tegangan DC primernya untuk PSU, menghidupkan PSU 300 volt atau 308 volt. Oke teman-teman, di sini sudah saya lepas ya untuk keempat MOSFET drivernya atau MOSFET IRF-Z24 dan IRF9Z24N nya. Dan ini langsung aja, singkat cerita udah saya ganti ya IC BWM nya ke A3525, plus saya tambahkan soket atau konektor IC biar mudah kalau mengganti ya. Terus ini juga untuk antisipasi biar IC-nya nggak cepet panas karena kena solder. Ini untuk CA340 nya juga sudah saya tambahkan soket IC ya. Sekarang kita cek dulu untuk frekuensinya. Ini IC yang bekasnya ya, ke A3525. Sebelumnya ini kalau dicek nggak stabil ya frekuensinya, ya ada keluar tapi nggak stabil. Terus ini singkat cerita saya ganti ya, karena untuk mesin las Lakoni itu sering rusak di IC BWM nya, itu sering banget ya teman, udah pasti. Daripada nanti cuma diganti bagian drivernya terus IC BWM nya nggak diganti, nanti kalau dipasang takutnya nggak awet ya teman, karena juga jauh di Cirebon ke Wonogiri, kalau ada masalah kan repot nanti bolak-balik ngirim. Oke, sekarang kita cek dulu untuk tegangan gate-nya ya, tegangan gate di MOSFET driver sebelum dipasang MOSFET drivernya.
kita cek dulu. Saya nyalakan. Ini sudah saya pasangkan untuk tegangan primernya, tegangan primer 308 volt atau 300 voltnya. Oke, di sini kelihatan. Nah, ya, mantap. Ini nyoba tester baru ya teman. Ini tester yang Zotex satunya itu yang bisa saya pakai. Ini saya nyoba Zotex 102, Zotex versi mininya. Terus nanti kita cek juga untuk gelombang sinusnya teman. Oke, saya nyalakan dulu. Sini sudah nyala teman ya. Sudah nyala hijau. Terus untuk PWM lakoni jangan lupa di jumper ya untuk bagian termostatnya. Ini wah nggak blur. Bagian termostatnya jangan lupa di jumper. Atau bagian termistor, sensor suhu, kalau nggak di jumper pasti akan OC nanti. Kita cek ground terhadap kaki gate. Ini yang IRFZ 24N ya teman ya, 5,5 volt. Terus untuk yang P channel atau yang ini tadi kan yang saya cek ini itu N channelnya, jadi ground terhadap gate 5,5. Yang P channel atau yang IRF9Z24N kita cek terhadap positif 24 voltnya. Ini ya 5,9. Diceknya kalau yang P terhadap positif, kalau yang N terhadap negatif. Oke, ini P channel lagi 7,2, nggak apa-apa. Ini N channel terhadap negatif ya 5,3. Sekarang kita cek frekuensinya sebelum pakai osiloskop. Ini ya, kita cek harusnya sama semua frekuensi di sini. Oke, frekuensi terbaca 104 kHz. Di P channel juga sama 104. Oke, kita cek semua 104 dan yang terakhir juga 104 kHz. Untuk frekuensi sudah aman, stabil. Sekarang kita coba cek pakai osiloskop mini. Bukan osiloskop beneran ya, ini osiloskop mini. Kita cek di sini. Oke, bentar, saya naikkan dulu. Oke, itu gelombangnya ya. Duty cycle-nya 45%. Frekuensi 103,9 atau 104 dan VRMS-nya 5,4 volt. Ini yang P channel sama temennya gelombangnya. Ini yang N channel. Oke, ini yang P channel lagi terhadap plus. Oke, ini P channel sama N channel. Oke, sudah oke teman. Nanti tinggal ngecek ya. Tinggal ngecek untuk bagian feedbacknya. Untuk bagian feedback nanti juga ngeceknya dipakai untuk ngelas teman ya. Jadi nanti kita coba pasang dulu. Kita pasang dulu ke PCB power inverter ya, power MOSFET-nya dipasang dulu untuk nyoba sinyal feedbacknya, karena beliau juga tidak membawakan kontrol arusnya ya, atau kontrol feedback arusnya itu yang di depan yang ada potentionya, dan bagian belakang atau bagian power MOSFET juga nggak dibawakan. Jadi nanti mau tidak mau juga saya akan coba dulu pakai mesin las saya untuk nyoba apakah sudah normal atau belum. Oke, lanjut. Iya. Oke, jadi sebelum saya tes menggunakan mesin las atau menggunakan PCB belakang, PCB MOSFET ya, ini ternyata masih banyak yang diganti. Di awalnya tadi MOSFET ikutan jebol. MOSFET PSU, MOSFET power supply-nya jebol teman-teman. MOSFET-nya ini ya, K3878 ini tadi jebol dikarenakan IC PSU nya, IC PWM untuk PSU nya juga rusak. Ini saya ganti ya teman. Itu IC nya UC3845 di sini.
8 kaki untuk driver PWM PSU ya, power supply 24 volt. Lakoni menggunakan UC345 atau biasanya menggunakan top 224 IN itu yang bentuknya IC maupun yang bentuknya seperti MOSFET. Ini sudah saya ganti dan MOSFET juga sudah saya ganti, udah enggak bunyi lagi. Kemarin tadi sebelum diganti itu ada bunyi berisik dari PSU nya, ternyata MOSFET-nya rusak, terus PWM IC 3845 nya juga rusak. Terus di sini yang saya ganti lagi ini teman ya, MOSFET drivernya yang sebelumnya, yang awalnya itu ya, yang bawaannya itu jebol semua, ternyata bermasalah. Ini bermasalah teman, saya ganti ya, IRF Z24N, IRF 9Z24N saya ganti. Ini keempatnya saya ganti pakai IRF 540 untuk N channelnya, dan untuk B channelnya pakai IRF 9540. Ini yang sering saya ganti menggunakan IRF 540 dan IRF 9540. Hasilnya juga lebih mantap karena lebih besar ya spesifikasi dari MOSFET-nya itu sendiri. Terus ini sender di kaki gate juga saya ganti. Ini sendernya 15 volt, sebelumnya ini nggak tahu sender apa. Ini sender yang aslinya tadi, bawaannya saya ganti, tegangannya udah stabil di 15 volt. Terus ini IC PWM yang tadi ya sebelumnya udah saya jelaskan. Bagian bawah juga banyak yang diganti. Untuk bagian drivernya, driver PWM sebelum masuk MOSFET driver, ini transistor couplingnya ya, transistor driver kayak totem pole 4 transistor, yang dua pinggir-pinggir ini PNP, yang tengah 2 NPN nya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengganti bisa diganti pakai transistor jenis NPN atau PNP apapun, yang penting spesifikasinya nggak jauh beda dari yang aslinya. Yaitu yang aslinya kan yang ini pojok ya, kalau posisi PCB seperti ini kabel soket di bawah, konektor soket di bawah, terus PSU di samping sebelah kanan. Itu kalau posisi seperti ini, yang sebelah kanan paling kanan ini adalah yang aslinya, itu transistor dengan kode Y2 atau bisa diganti dengan PNP ya. Y2 itu artinya kode untuk transistor S8550 ya. S8550 itu yang versi SMD-nya itu basis ada di kaki nomor 1, kaki tengah kolektor dan kaki pinggirnya emitor. Jadi daripada diganti pakai transistor S8550 yang versi deep, mending diganti pakai transistor NPN yang lain yang susunan kakinya sama seperti ini. Kalau diganti pakai S8550 dan S8050 itu susunan kakinya agak acak ya, karena S8050 dan S8550 yang versi besarnya, versi deep, itu kaki basis ada di tengah dan kaki kolektor ada di pinggir kanan ya. Ini saya ganti pakai A733 dan C945 untuk NPN-nya dan A733 untuk PNP-nya. Oke. Jadi yang pinggir ini kodenya Y2, yang sini Y1 ini Y2 juga. Ini untuk transistor Y1 itu adalah yang aslinya S8050 ya, tipenya NPN. Jadi dua transistor tengah ini kodenya sama, itu Y1. S8050 ini saya ganti pakai C945 karena susunan kakinya enak ya, kaki basis di pinggir, kaki tengahnya kolektor, dan kaki pinggir sebelah sana itu emitor. Kalau diganti pakai transistor transistor deep yang S8050 itu kaki basis di tengah ya, sama seperti yang tadi S8550 itu pasangannya ya, kaki basis ada di tengah. Jadi daripada ribet mending diganti pakai transistor NPN dan PNP yang lain yang kaki basisnya ada di kaki nomor 1. Bisa juga diganti pakai C1815 ataupun yang lain. Kalau C1815 pasangannya pakai A1015. Kalau ini A733
C945, ini C945, dan yang sini Y2 sama ya, Y2, Y2, Y1, Y1, ini A733, paling pinggir ini PNP dan dua tengah NPN. Terus di sini juga ada jumperan RVUS untuk tegangan 24 voltnya menuju kaki source MOSFET IRF 9Z24N, atau di sini saya ganti pakai IRF 9540 ya, untuk tegangan positif 24 voltnya yang dijumper ke kaki source-nya. Itu tadi putus, saya ganti. Ini saya jumper karena jalurnya putus. Jadi saya jumper untuk kaki drain-nya, drain ketemu drain untuk N channel dan P channel masuk ke outputnya. Dan yang sebelah sini juga sama, channel sebelahnya menuju output trafo GDT di soket 4 ini. Oke, jadi cukup banyak yang diganti teman. Terus jangan lupa ini disolder ulang ya. Untuk modul BWM mesin las Lakoni wajib disolder ulang semua komponennya, karena kalau soldernya kendor menyebabkan api kecil ataupun kerja komponennya nggak maksimal teman ya. Karena sering saya jumpai solderan kendor di mesin BWM mesin las Lakoni menyebabkan dia trouble terus. Oke, nanti tinggal nyoba untuk ngelasnya. Oke lor, sip. Oke, kamera udah fokus. Ini sudah saya coba ya. BWM mesin lasnya itu saya pasangkan di mesin las punya saya ini, Lakoni juga. Ini udah terpasang, yang baru aja di servis tadi. Maaf ya kameranya ngeblur ini karena kamera yang satunya overload, penyimpanan penuh semua. Dua kamera penuh semua, ini pakai kamera nggak bagus ya, ngeblur. Oke, ini udah terpasang. Terus coba kita nyoba untuk ngelas ya. Sebelumnya udah saya coba, habis satu, ini saya ganti lagi, udah habis setengah. Hasilnya mantap teman. Oke, coba kita coba di ampere 50 terus menerus ya, nggak berhenti. Coba bentar. Oke, terus. Oke, mantap bro. Wih, kena kabelku. Oke, kita coba sampai habis. Mantap. Oke, sip. Oke, habis teman. Jadi kita coba lagi ya, hasilnya ya udah lumayan nih. Ini kita coba lagi. Yang penting sudah oke lah ya. Udah apinya udah bisa dikontrol, udah besar. Sudah bisa dikecilkan, udah bisa dibesarkan, dan udah enggak OC, udah enggak trouble lagi. Mantap, alhamdulillah. Siap kirim nih Mas Tony di Losari Cirebon ya. Tunggu aja Mas, nanti akan segera dikirim karena ini banyak banget ya yang belum dikirim. Ini bengkelnya sama overload temen. Tuh Karanganyar dan sebagainya belum dikirim karena masih overload. Di belakang juga masih ada dari Pacitan dan sebagainya. Ini wah, ini belum selesai. Yang udah selesai yang sana itu, yang ini belum semua. Terus ini yang kemarin mungkin yang dari Magetan ya, ini belum saya buka, nanti saya buka dulu. Oke, sip, mantap.